Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman yang solih dan solihah, kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita hari ini dengan pelajaran bahasa Arab. Tema materi kita hari ini adalah mausufun wa sifatun, yang artinya sifat yang disifati. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kata sifat atau ismus sifati dan bentuk-bentuknya secara umum. Contoh kata sifat itu seperti kabirun, artinya besar, shagirun, kecil, tsaqilun, berat, layyinun, lembut, dan lain sebagainya. Banyak ya kata sifat yang sudah kalian hafalkan. Dan pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari cara pemakaian kata sifat ketika menjadi kalimat. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari mengenai sifatun, yang artinya sifat, dan mausufun, artinya yang disifati. Pada materi ini, terdapat 6 penulisan yang berbeda, dan ini harus kalian perhatikan ya, supaya kalian dapat memahaminya dengan baik. Yang pertama, sifatun. Sifat adalah kata yang dipakai untuk mensifati kata benda sebelumnya atau sebagai mausuf. Contohnya, di sini ada kalimat al-masjidu al-kabiru. Artinya, masjid yang besar itu. Kalian harus perhatikan tulisan ini. Hurufnya itu mirip ya, walaupun bacaannya berbeda. Huruf depannya sama-sama menggunakan huruf alif lam yang ustazah beri tanda warna merah. Kemudian, huruf akhirnya sama-sama berharokat dhammah biasa, seperti yang ustazah beri tanda warna biru. Kemudian, pada kalimat ini memiliki dasar yang berbeda. Yang pertama, al-masjidu. Karena artinya adalah masjid dan ia berupa kata benda, maka al-masjidu itu sebagai mausufun. Lalu yang kedua ada al-kabiru, artinya besar. Karena ia adalah kata sifat, yaitu besar, maka al-kabiru itu sebagai sifatun. Jadi al-masjidu sebagai mausufun, kata benda yang disifati, dan al-kabiru sebagai sifatun, yaitu sebagai sifat dari masjid itu. Atau bahasa Indonesianya, masjid itu sifatnya besar. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang harus kalian ingat, bila mausufun pakai alif lam dan berjenis muzakkar, maka sifatunnya juga pakai alif lam dan berjenis muzakkar. Jadi harus sama-sama muzakkar ya. Kata pertama dan kata keduanya harus sama. Lalu yang kedua masih sama. Sifat atau sifatun adalah kata yang dipakai untuk mensifati kata benda sebelumnya atau mausufunnya. Contohnya, ada kalimat al-madrasatu as-shaghiratu, artinya sekolah yang kecil itu. Kalian harus perhatikan tulisan ini. Hurufnya itu mirip walaupun bacaannya berbeda. Huruf depannya sama-sama menggunakan huruf alif lam yang ustazah beri tanda warna merah. Kemudian huruf akhirnya sama-sama memiliki huruf tak marbutoh atau huruf tak bulat karena jenisnya muannas dan sama-sama berharokat dhammah biasa seperti yang ustazah beri tanda warna biru itu. Kemudian pada kalimat ini memiliki dasar yang berbeda. Yang pertama, kalimat dari al-madrasatu, karena artinya adalah sekolah dan ia berupa kata benda, maka al-madrasatu itu sebagai
mausufun. Lalu yang kedua ada as-saghiratu. Artinya kecil. Karena ia adalah kata sifat, yaitu kecil, maka as-saghiratu itu sebagai sifatun. Jadi al-madrasatu itu sebagai mausufun, kata benda yang disifatinya, dan as-saghiratu itu sebagai sifatun, kata sifat dari sekolah itu. Kemudian yang harus kalian ingat, bila mausufun pakai alif lam dan berjenis muannas memiliki huruf tak marbutoh, maka sifatunnya juga pakai alif lam dan berjenis muannas juga memakai huruf tak marbutoh. Yang ketiga ada kalimat qidrun tsaqilun, artinya sebuah panci yang berat. Kalian harus perhatikan penulisannya. Huruf akhirnya sama-sama berharokat dhammah tanwin, seperti yang ustazah beri tanda warna biru itu. Kemudian pada kalimat ini memiliki dasar yang berbeda. Yang pertama, kalimat dari qidrun, yang artinya sebuah panci, dan ia merupakan kata benda. Maka qidrun itu sebagai mausufun. Lalu yang kedua ada tsaqilun, artinya berat. Karena ia adalah kata sifat, maka tsaqilun itu sebagai sifatun. Jadi qidrun sebagai mausufun atau kata benda yang disifati, dan tsaqilun sebagai sifatunnya, sebagai sifat dari panci itu. Yang harus kalian ingat dari poin ketiga ini, bila mausufun pakai harokat tanwin dan berjenis mudzakkar, maka sifatunnya juga pakai harokat tanwin dan berjenis mudzakkar juga. Artinya sama-sama tidak menggunakan huruf tak marbutoh. Lalu yang keempat, ada kalimat zubdatun layyinatun, artinya sebuah mentega yang lembut. Kalian harus perhatikan penulisannya. Huruf akhirnya sama-sama memiliki huruf tak marbutoh atau huruf tak bulat karena jenisnya muannas, dan sama-sama berharokat dhammah tanwin seperti yang ustazah beri tanda warna biru. Kemudian pada kalimat ini memiliki dasar yang berbeda. Yang pertama, kalimat dari zubdatun, artinya adalah sebuah mentega. Karena ia merupakan kata benda, maka zubdatun itu sebagai mausufun. Lalu yang kedua ada layyinatun, artinya lembut. Karena ia adalah kata sifat, maka layyinatun itu sebagai sifatun. Jadi zubdatun itu sebagai mausufun, kata benda yang disifati, dan layyinatun sebagai sifatunnya, sebagai sifat dari sebuah mentega itu. Kemudian yang harus kalian ingat lagi, bila mausufun pakai harokat tanwin dan berjenis muannas, maka sifatunnya juga berharokat tanwin dan berjenis muannas, artinya sama-sama memiliki huruf tak marbutoh dan berharokat dhammah tanwin. Lalu yang kelima, pada contohnya ini berbentuk kalimat sempurna ya, yaitu dakhaltu al-baita an-nadhifa, artinya aku masuk rumah yang bersih itu. Namun dalam kalimat sempurna ini ada kalimat al-baita an-nadhifa, artinya rumah yang bersih itu. Nah, yang harus kalian perhatikan pada penulisan ini, huruf depannya sama-sama menggunakan huruf alif lam yang ustazah beri tanda warna merah. Kemudian sama-sama berharokat fathah biasa, seperti yang ustazah beri tanda warna biru. Kemudian
pada kalimat ini memiliki dasar yang berbeda. Yang pertama, kalimat dari al-baita, artinya adalah rumah. Karena ia merupakan kata benda, maka al-baita ini sebagai mausufun. Lalu yang kedua ada kata an-nadhifah yang artinya bersih. Karena ia adalah kata sifat, yaitu bersih sifatnya, maka an-nadhifah itu sebagai sifatun. Jadi al-baita itu sebagai mausufun dan an-nadhifah itu sebagai sifatun, sifat dari rumah itu. Lalu yang harus kalian ingat dari poin kelima ini, bila mausufun berjenis mudzakkar pakai alif lam dan harokat terakhirnya fathah, maka sifatunnya juga harus berjenis muzakkar pakai alif lam dan harokat terakhirnya juga fathah. Artinya harus sama ya, kata pertama dan kata keduanya. Kemudian yang keenam, pada contoh ini juga berbentuk kalimat sempurna, yaitu fi hadiqatin wasi'atin, artinya di sebuah taman yang luas. Namun pada kalimat sempurna ini ada kalimat hadiqatin wasi'atin, artinya sebuah taman yang luas. Yang harus kalian perhatikan penulisannya, huruf akhirnya sama-sama memiliki huruf ta marbutoh atau huruf ta bulat karena jenisnya muannas dan sama-sama berharokat kasroh tanwin seperti yang Ustazah beri tanda warna biru. Kemudian pada kalimat ini memiliki dasar yang berbeda. Yang pertama, kalimat hadiqatin artinya adalah sebuah taman. Maka hadiqatin itu sebagai mausufun. Lalu yang kedua ada wasi'atin, artinya luas. Karena ia adalah kata sifat, maka wasi'atun itu sebagai sifatun. Jadi hadiqatin itu sebagai mausufun, kata yang disifati, dan wasi'atin itu sebagai sifatun, sebagai sifat dari taman itu. Kemudian yang harus kalian ingat, bila mausufun berjenis muannas dan berharokat kasroh tanwin, maka sifatunnya juga berjenis muannas dan berharokat kasroh tanwin. Lalu terdapat aturan pada mausufun wa sifatun. Antara yang disifati atau mausufun dan sifatnya atau sifatun harus sama dalam 4 hal. Yang pertama yaitu harus sama-sama diawali dengan huruf alif lam seperti pada contoh nomor 1 dan nomor 2 tadi, atau sama-sama diakhiri dengan tanwin seperti pada contoh nomor 3 dan 4 tadi yang sudah Ustazah jelaskan di awal. Tidak boleh menggunakan keduanya ya. Di sini ada peringatan, awalan alif lam dan akhiran tanwin itu tidak boleh ada dalam satu kata. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, ada tulisan al-masjidun al-kabirun. Nah, penulisan ini salah karena ia menggunakan alif lam dan harokat terakhirnya juga tanwin. Ini tidak boleh ya. Kemudian contoh yang kedua, ada al-masjidu al-kabiru. Nah, ini benar karena hanya menggunakan huruf alif lam. Lalu harokat terakhirnya sama-sama domah biasa, tidak tanwin. Lalu yang ketiga, masjidun kabirun. Ini juga benar ya, karena tidak menggunakan huruf alif lam, namun menggunakan tanwin. Jadi penggunaan alif lam dan tanwin itu harus salah satu, tidak boleh menggunakan
keduanya seperti contoh yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, apabila mausufunnya mudzakkar atau laki-laki, maka sifatunnya juga harus mudzakkar atau laki-laki juga. Lihat pada contoh nomor 1 dan nomor 3 yang Ustazah jelaskan di awal tadi. Dan apabila mausufunnya muannas atau perempuan, maka sifatunnya harus perempuan juga. Sama-sama muannas seperti pada contoh nomor 2 dan nomor 4. Nah, di sini ada contoh di sebelah kanan. Yang pertama ada al-masjidu as-saghiratu. Al-masjidu menggunakan huruf alif lam dan berharokat dhammah biasa. As-saghiratu menggunakan huruf ta marbutoh dan dhammah biasa. Kedua katanya sama-sama memiliki alif lam dan berharokat dhammah biasa, namun jenisnya berbeda. Karena al-masjidu itu jenisnya mudzakkar dan as-saghiratu itu jenisnya muannas karena memiliki huruf ta marbutoh di akhirnya. Jadi ini adalah aturan yang salah. Seharusnya yang benar adalah al-masjidu as-saghiru. Apabila al-masjidu sebagai mausufnya muzakkar, maka sifatunnya juga harus muzakkar, yaitu as-saghiru. Jadi contoh yang kedua ini adalah contoh yang benar. Kemudian yang sebelahnya ada tulisan al-madrasatu al-kabiru. Kedua katanya sama-sama memiliki awalan huruf alif lam dan berharokat dhammah biasa. Namun jenisnya berbeda. Karena al-madrasatu itu jenisnya muannas, memiliki huruf ta marbutoh di akhirnya. Dan al-kabiru itu jenisnya mudzakkar. Jadi ini berbeda dan aturannya salah. Seharusnya yang benar adalah al-madrasatu al-kabiratu. Apabila al-madrasatu yang sebagai mausufnya muannas memiliki huruf ta marbutoh, maka sifatunnya kata keduanya juga harus muannas, yaitu al-kabiratu. Jadi harus sejenis ya. Lalu aturan yang ketiga, mausufun dan sifatun harus sama harokat akhirnya. Lihat pada contoh nomor 1, 5, dan 6 tadi. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan di awal tadi ya, harokat akhirnya harus sama. Contohnya, dakhaltu al-baita an-nadhifa. Huruf akhirnya sama-sama berharokat fathah biasa, seperti yang Ustazah beri tanda warna merah itu. Apabila al-baita yang sebagai mausufunnya berharokat fathah biasa, maka an-nadhifa sebagai sifatunnya juga harus berharokat fathah biasa. Jadi penulisan sifatunnya itu selalu mengikuti pada mausufunnya. Dan aturan yang keempat, mausufun dan sifatun harus sama dalam jumlahnya. Kalau mausufunnya tunggal, maka sifatunnya juga harus tunggal. Kalau mausufunnya jumlahnya 2, maka sifatunnya juga harus berjumlah 2. Dan kalau mausufunnya berbentuk jamak, maka sifatunnya juga harus berbentuk jamak. Untuk poin ini akan dibahas pada lain kesempatan. Alhamdulillah, materi bahasa Arab hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Selanjutnya, tugas untuk kalian hari ini adalah mengerjakan soal latihan pada modul halaman 41 dan 42. Tugasnya adalah menentukan mana kata yang sebagai sifatun dan mana kata yang sebagai mausufun. Kalian beri garis dan kalian tulis ya. Kata tersebut penulisannya sebagai apa? Seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi.
Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.